وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd, insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Al-Kafi fi Fiqhil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah di kitab As-Siyam di fasal atau pasal yang baru masih berkaitan dengan hal-hal yang merusak puasa atau yang mewajibkan kafarah. Baik, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ustadhina wa li walidayhi wa li walidina wa li masyayikhihi wa li jami'il ulama'i wal muslimin. Qala al-muallif wal imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Faslun wa ma la yumkinu at-taharruzu minhu kabtila'i riqihi وغربلة الدقيق وغبار الطريق والذبابة تدخل في حلقه لا يفطره لأن التحرز منه لا يدخل تحت الوسع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحسنت. قال رحمه الله وما لا يمكن التحرز منه, hal-hal yang tidak mungkin seseorang terjaga darinya saat berpuasa, seperti kabtila'i riqih, menelan air liurnya, menelan ludahnya, wa gharbalatid daqiq, dan juga terbangnya syai' daqiq, yaitu tepung dan semisalnya. Kemudian wa ghubarit tariq, debu jalanan, wa dhubabati tadkhulu fi halqih, lalat yang masuk tenggorokannya tanpa disengaja olehnya. Maka yang seperti ini la yuftir, tidak membatalkan puasa. Bisa la yuftir atau la yufattir. Li'anna at-taharruz minhu la yadkhulu tahta al-wus'. Karena seseorang tidak mampu untuk menjaga diri dari hal-hal ini. Hal seperti ini susah untuk diatur dan dicegah. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sementara Allah Ta'ala tidak membebani seorang jiwa pun kecuali sekadar kemampuan dia. Maka hal-hal yang di luar kemampuan seseorang, maka itu tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Allah. Wa in jama'a riqahu thumma ibtala'ahu lam yuftir li'annahu yasilu min ma'idatihi ashbaha ma law lam yajma'hu wa fihi wajhun akhar annahu yuftiruh li'imkani at-taharruzi min. Qala rahimahullah wa in jama'a riqah, kalau dia mengumpulkan ludahnya, air liurnya di dalam mulut, masih di dalam mulut, mengumpulkannya dalam mulut, thumma ibtala'ahu, kemudian dia menelannya saat lagi puasa, lam yuftir, maka itu tidak membatalkan puasanya dengan menelan kumpulan dari air liurnya. Li'annahu yasilu min ma'idati, karena air liur ini datang dari apa? Dari ma'idah, dari daerah area pencernaan atau semisalnya. Asbaha ma law lam yajma'hu, sama seperti kalau misalnya dia tidak mengumpulkannya dengan sengaja. Kadang-kadang air liur kadang-kadang terkumpul tanpa kesengajaan seseorang. Maka semua ini hal yang sama,
yaitu satu pendapat. Pendapat pertama dalam mazhab. Pendapat kedua dalam mazhab Hanbali, wa fihi wajhun akhar annahu yuftiruh. Ada juga pendapat lain dari sebagian ulama bahwasanya mengumpulkan air liur di mulut kemudian menelannya itu membatalkan puasa. Kenapa? Alasannya adalah li'annahu yumkinu taharruz atau li'imkani taharruz minhu. Karena masih possible untuk menjaga diri dari hal seperti ini. Ya, tapi wallahu alam yang lebih sahih adalah tidak batal. Tidak batal. Baik. Assalamualaikum. Qala al-muallif rahimahullah wa in ibtala'a an-nukhamata fa fiha riwayatan ihdahuma yuftir li'annaha min ghairil fam ashbaha al-qay' wa thaniyah la yuftir li'annaha la tasilu min kharijin wa hiya mu'tadatun fil fam ashbaha ar-riq. Baik. Qala rahimahullah wa in ibtala'a an-nukhamah, kalau dia menelan semacam umbel dan semisalnya, ya, maka apa hukumnya dalam berpuasa? Melahap atau menelan ingus. Ya. Fa fihi riwayatan. Ada dua riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Ihdahuma yuftir li'annahu min ghairil fam asbahal qahi. Karena di sini pendapat pertama, dan ini pendapat yang populer di mazhab Hanbali, bahwasanya menelan ingus maka itu membatalkan puasa walaupun masih di mulut, karena pada asalnya ingus min ghairil fam, bukan dari mulut pada asalnya. Asbahal qai, dia seperti muntahan yang datang dari dalam gitu. Oke, biasa ingus itu datang ya dari mungkin hidung, dan hidung bukan bagian dari mulut, atau tenggorokan, dan tenggorokan bukan bagian dari mulut. Ini pendapat pertama, dan ini masyhur dalam mazhab Hanbali. Dan ini juga yang dipilih oleh mutaakhiri al-Hanabilah, oleh akhir-akhir kalangan Hanabilah sekarang. Mereka menyatakan bahwasanya menelan ingus itu membatalkan puasa. Wa tsaniyatu, dan pendapat kedua dalam mazhab atau riwayat kedua, la yuftir, tidak membatalkan puasa. Li'annaha la tasilu min kharijin wa hiya mu'tadah fil fam asbahar riq. Kenapa tidak membatalkan? Karena ingus itu tidak datang dari luar mulut. La tasilu min kharij, tidak datang dari luar. Bukan seperti makan atau minum, datang dari luar. Ya, wa hiya mu'tadatun fil fam. Namanya ingus itu hal yang biasa di mulut gitu loh. Asbaha ar-riq, mirip dengan ludah. Maka di sini riwayat kedua, hukum kedua tidak membatalkan. Alasannya adalah adanya keserupaan qiyas dengan ludah. Ludah aja tidak batal menelan ludah. Maka begitu juga dengan ingus, karena sama-sama biasa ada di mulut. Taib. Dan wallahu alam, pendapat yang lebih ana pegang yang kedua, tidak membatalkan. Meskipun memang pendapat yang pertama akan mengatakan bahwasanya beda antara ingus dengan air ludah atau liur. Air ludah atau liur tidak ada rasa. Adapun ingus, dia apalagi semakin menggumpal, dia ada rasa semacam asin dan semisalnya. Ya, dan sebenarnya wallahu alam, rasa atau tidak adanya rasa itu bukan suatu alasan untuk menjadikan perubahan hukum. Kemudian ada alasan lain, yaitu bahwasanya ingus dikiaskan seperti meminum sesuatu dengan adanya rasa, dan juga kadang kadarnya padat, teksturnya padat. Maka ini seperti makan atau minum. Maka kita katakan tidak. Karena apa? Karena itu kan dari diri kita sendiri dan belum dikeluarkan. Maka yang lebih sahih wallahu alam adalah tidak membatalkan puasa. Namun kalau antum nanti mencari fatwa online atau mencari di Google atau apa, hukum
apakah menelan ingus membatalkan puasa? Nah, kemudian antum mendapatkan fatwa sebagian dari ulama Saudi yang mana mereka adalah generasi akhir kalangan Hanabilah, Hanbali. Antum mungkin akan mendapatkan fatwa bahwasanya ini membatalkan puasa. Dan itu adalah salah satu riwayat dalam mazhab Imam Ahmad. Tapi riwayat lain dalam mazhab Imam Ahmad sebagai terdokumentasikan di sini, la yuftir, tidak membatalkan puasa, dan itu pendapat yang anak pribadi pegang. Dan itu pendapat dari Syafi'iyah juga. Ya, ulama-ulama sini juga mengatakan bahwasanya itu enggak membatalkan puasa selama masih ada di dalam mulut kita. Gitu, dan wallahu alam semoga itu yang lebih sahih. Taib. Fadhal. Assalamualaikum. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa man akhraja riqahu min famihi thumma ibtala'ah aw bala'a riqa ghairihi aftar. Li'annahu bala'ahu min ghairi famihi ashbaha ma law bala'a ma'an. Taib. Qala rahimahullah wa man akhraja riqahu min famihi. Siapa yang mengeluarkan ludahnya dari mulutnya, thumma betala'ah, kemudian dia menelannya. Kif, mengeluarkan dari mulut, kemudian dia telan lagi. Subhanallah. Ada apa dengan orang ini? Ya, ngeces, terus diambil lagi. Ya. Au ada ini lebih parah lagi. Au bala'a riqa ghairihi, atau dia nelan air liur orang lain. Ya, subhanallah. Aftar. Ini enggak enak kalau diterusin ini, ya. Maka dia maka dia batal puasanya. Apapun tata caranya tergambar di antum, ya udah seperti itulah pokoknya, enggak usah anda jabarkan. Nah, jadi kalau keluar air liurnya dan dikiaskan dengan ingus, maka ingus yang udah keluar dari tempatnya, yaitu dari hidung misalnya, kemudian antum tadah. Masih melakukan itu enggak, Pak? Udah bapak-bapak seharusnya enggak gitu ya. Tapi kalau emang begitu, maka batal puasa, kemudian ditelan. Syaratnya ditelan. Jadi kalau misalnya ingus itu keluar, meler, ya. Terus habis itu keluar dia ditadahin. Ya, pakai bibir bawah. Ditelan. Batal puasanya. Ya. Kalau udah bangkotan bapak-bapak masih seperti itu, ya ini ilmunya ya. Ya, jadi kalau itu udah keluar dari tempatnya, maka apa? Batal. Tapi kemudian berikutnya waman atau li'annahu bala'ahu min ghairi famih, karena dia menelannya bukan dari dalam mulutnya. Asbahal ma law bala'a ma'an, maka ini serupa dengan seperti kalau dia menelan air, ya serupa dengan itu. Taib, fadhal. Wa man akhraja dirhaman min famihi thumma adkhalahu wa bala'a riqahu lam yuftir لأنه لا يتحقق ابتلاع البلل الذي كان عليه ولذلك لا يفطر بابتلاع ريقه بعد المضمضة والتسوق بالعود الرطب ولا بإخراج لسانه ثم إعادته. ومن أخرج درهما من فمه, kalau misal dia mengeluarkan sekoin dirham dari mulutnya, ini pakai dirham, maksudnya contohnya itu benda, sebenarnya benda yang dia tidak punya rasa aslinya, tidak seperti permen. Bukan, kalau permen punya rasa, kalau misalnya diemut kemudian ditelan, maka ini batal puasanya. Ya, karena permen ini mengandung zat yang membuat air liur itu berubah rasanya, baik asam, asin, manis atau apapun itu. Kalau ditelan kemudian, maka batal puasanya. Walaupun permennya enggak ditelan, tapi rasa itu sudah ada di liurnya, jadi ada tambahan zat. Maka dia seperti makan atau minum, dikiaskan dengan itu. Termasuk permen karet. Permen karet tidak akan ditelan, tetapi rasanya itu berubah untuk liurnya maksudnya. Maka ini membatalkan puasa. Nah, tapi kalau misalnya dia mengunyah atau mengulum sesuatu yang tidak memiliki rasa,
seperti di sini dirham, yaitu sekoin dirham, ya, itu nggak membatalkan puasa. Sesuatu yang tidak, karena sekoin dirham ini kalau atau apa benda kecil yang memang kalau diemut nggak ada rasa dan tidak mengubah rasa liur kita. Kalau kemudian setelah mengumutnya atau mengulumnya kemudian kita menelan ludah kita, maka tidak membatalkan puasa karena tidak ada perubahan rasa. Oke. Taib. Kalau misalnya kemudian dikeluarkan benda itu dari mulut kita, yang di situ masih ada tersisa di benda tersebut air liur. Tsumma adkhalahu, kemudian masukin lagi, artinya liur ini udah keluar dari tempatnya, dari mulut kita. Terus dimasukin lagi, kemudian wabala'a riqahu, kemudian menelan ludahnya yang ada, maka lam yuftir, itu tidak membatalkan puasa. Li'annahu la yatahaqqaqu ibtila'u al-balali alladhi kana 'alaihi, karena itu tidak terwujud namanya menelan liur yang di atas yang ada padanya. Enggak terwujud itu. Dan tidak ada perubahan rasa, tidak disebut juga menelan liur yang keluar. Karena apa? Karena benda seperti koin yang telah diemut kemudian keluar dari mulut, itu hanyalah basahan sedikit, bukan liur yang banyak, enggak. Maka tidak membatalkan puasa. Walidzalika la yuftiru bi ibtila'i riqihi ba'da al-madmadati wat tasawwuki bil 'udi ratab. Maka oleh karena itu, nah ini penting, seseorang tidak dianggap batal puasanya dengan menelan air liur setelah kumur-kumur. Selama dia telah membuang air kumur-kumurnya dan memang mungkin masih ada basahan segar di mulut, terus dia telan itu, maka tidak batal puasanya. Seperti kita misalnya masalah zuhur, kemudian kita lagi puasa dan kita wudu kan kumur-kumur. Maka yang tersisa dari basahan di mulut kita dan kesegarannya kemudian kita telan, itu tidak masalah. Termasuk juga wat tasawwuk bil 'udi ratab, dan bersiwak dengan ud yang basah, bersiwak dengan kayu siwak yang basah. Ada kayu siwak kan kadang kita temukan kayu siwak ada yang kering dan ada yang dijual basah dan lumayan lama basahnya itu. Basah di sini, ratab di sini, yaitu yang baunya itu masih bau-bau ala kayu siwak itu. Dia basah, ya, lembab gitu kan. Kemudian kita bersiwak di pas saat puasa di siang hari. Bersiwak kemudian, ya. Kan itu kan kemudian kan ada apa? Ada sisa atau bekas gitu dari basahan, dari aroma, bahkan kadang-kadang ada serpihan serat yang tertinggal di gigi misalnya. Kemudian diibtila, ditelan, maka ditelan bersama dengan riq, yaitu air liur, maka ini tidak membatalkan puasa. Wala bi ikhraji lisanihi thumma i'adatihi. Sama seperti misalnya dia ngeluarin lidahnya, yang mana di lidah itu kan ada liur, tapi itu kan basahan, bukan liur yang banyak, itu enggak, basahan, ngelewek gitu. Kemudian thumma i'adatihi, kemudian mengembalikan lagi ke dalam. Apakah itu membatalkan puasa? Enggak. Kenapa enggak? Karena tidak disebut menelan liur dari luar. Karena kan ketika kita ngeluarin lidah, yang ada memang ada basahan liur, cuman itu bukan sesuatu yang kuantitasnya banyak sehingga dikatakan minum atau gimana. Beda dengan yang tadi kita sebutkan, yaitu ketika ada tirisan atau tempiasan atau apalah namanya, ingus dari hidung. Itu kan ngalir itu. Kemudian tadahin oleh bibir bawah, terus dimasukin ke mulut, ditelan. Kok ini malu, baru ini ini memang dikiaskan dengan minum dari luar, maka itu batal kok yang seperti itu, ya. Taib, walau sala. Ahsanallahu ilaikum, qala al-muallif rahimahullah, walau sala famuhu daman aw kharaja ilaihi qalasun aw qai'un fazdaradahu aftar li'anna al-fama fi hukmi adh-dhahir wa in akhrajahu thumma ibtala'a riqahu wa ma'ahu shay'un min al-munajjis aftara wa illa fala. Qala rahimahullah, walau sala famuhu daman, kalau misalnya
mulutnya mengalir pada mulutnya darah. Au kharaja ilaihi qalas, atau mungkin dia entah ya ada luka atau mimisan, au qai atau muntah. Fazdardahu fazdardahu arti ibtala'ahu, yaitu ibtala'a di sini untuk arti dari izdardara. Maka orang ini menelan darah yang mengalir di mulutnya atau mimisannya atau muntahannya yang sudah sampai mulut, ditelan kemudian, maka dia batal puasanya. Li'annal fam fi hukmi zahir, karena mulut itu dihukumi dengan hukum yang tampak, yang zahir. Wa in akhrajahu thumma batala 'ariqahu, ini kasus lain, tapi intinya adalah kembali ke yang tadi, yaitu bahwasanya kalau di mulut kita ada darah, dan darah ini bukan darah di gigi ya, maksudnya bukan darah yang kalau misalnya kadang ada gigi bolong atau mungkin sedikit terluka sedikit giginya atau gusinya, kemudian kerasa agak sedikit darah itu amis anyir gitu ya, rasa gitu. Kalau sedikit terus ketelan itu nggak masalah, insya Allah, mudah-mudahan. Tapi kalau misalnya ini disebut darah yang memang cukup kuantitinya cukup banyak dan sangat kerasa ya, sampai mungkin netes-netes, maka yang seperti ini kalau di mulut wajib untuk dikeluarkan, nggak boleh ditelan maka batal puasanya, dan juga haram karena nggak boleh kita menelan darah kecuali nggak disengaja ya, yang nggak bisa taharruz anhu, yang nggak bisa kita jaga darinya ya. Kemudian juga masalah mimisan atau muntahan ya. Ketika muntahan itu udah keluar dari tenggorokan menuju ke mulut dan sudah sampai mulut, maka nggak boleh dimasukin lagi, buang. Jadi kan kadang ada tuh udah sampai mulut deh, terus habis itu dimasukin lagi dan kerasa tuh. Tadi misalnya pagi habis makan apa gitu, kerasa makanan yang tadi pagi dimasukin lagi, makanya dibatal puasanya. Menurut kaidah ini. Ya, menurut kaidah ini. Taib, wa in akhrajahu thumma ibtala 'ariqahu wa ma'ahu syai' minan najis aftar. Kalau misalnya dia mengeluarkannya, yaitu mengeluarkan baik lisan atau mengeluarkan benda yang tadinya dari mulut, kemudian dia menghirup atau menelan riq di sini adalah ludah, dan bersamanya ada sesuatu yang najis, yaitu misal darah. Ya, darah itu najis ya. Kalau darahnya sedikit mungkin dimaafkan, tapi ini darahnya bertetes, dimasukin kemudian ke mulut, kemudian ditelan, maka aftar, maka dia batal puasanya. Wa illa fala, kalau misalnya ternyata cuman nelan ludah yang memang hanya mungkin keluar dengan lisannya, kayak tadi mengeluarkan lidah kemudian mengembalikannya ke dalam, maka itu tidak masalah, insyaallah. Tapi kalau mengeluarkan lidah gitu, terus ternyata ada mimisan yang darahnya itu ke lidahnya, kemudian dimasukin ke mulut, kemudian ditelan, batal. Karena bagaimana mimisan ini kan najis. Yang lebih sahih mimisan ini najis. Ya begitu. Wallahu a'lam. Taib. Fasl. Assalamualaikum. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, faslun, wa man istaqa'a 'amdan aftar ومن ذرأه فلا شيء عليه لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرأه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي حديث حسن. طيب أحسنت. قال رحمه الله تعالى فصل baru. ومن استقاء عمدا أفطر, orang yang muntah dengan sengaja. Istiqa
istiqa ini sengaja memancing diri untuk muntah dengan format apapun. Ya. Beda antara dzar' lil qai' dengan il-istiqa. Dzar' lil qai' ini ya terpaksa muntah. Kalau misalnya al-istiqa memang nyari perkara gitu loh. Ya, melakukan sesuatu yang membuat muntah dengan sengaja. Maka siapa yang istaqa'a amdan, siapa yang menyengaja untuk melakukan sesuatu perbuatan sehingga dia muntah, seperti sikat gigi dimasukin agak ke dalam ke arah tekak kemudian dia supaya muntah, atau sengaja seperti itu dan akhirnya muntah, maka itu kalau keluar darinya cairan muntah maka batal. Tapi kalau cuma doang gitu dan enggak keluar apa-apa darinya maka tidak batal. Karena ibrahnya bukan di suara huwa'nya, bukan. Tapi ibrahnya di keluarnya sesuatu dari ma'idah, dari pencernaan atau dari lambung atau dari perut dengan sengaja dikeluarkan. Maka itu batal puasanya. Wa man dara'ahu fala syai'a alaih. Namun siapa yang terpaksa muntah secara natural atau memang ada penyakit atau ada faktor yang dia enggak bisa menjaga untuk tidak muntah, tapi muntah juga walaupun banyak, maka itu tidak batal puasa. Jadi ibrahnya di sini adalah di kesengajaan atau tidak, secara nature atau secara ikhtiari. Ikhtiari yaitu ada usaha sendiri untuk muntah. Kalau secara nature maka enggak masalah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya seseorang masuk angin dan dia tetap puasa dan memang wajib puasa. Namanya masuk angin, kadang-kadang kan kita kena angin dikit atau kedinginan dikit atau gimana, pusing terus pengen muntah. Nah, kadang-kadang juga namanya masuk angin itu cara memplongkannya itu kan supaya memplong itu muntah. Enggak, habis muntah baru agak enakan gitu. Gimana itu? Dan itu lagi puasa. Begini, kalau misalnya, nah makanya Rasulullah mentafsir dulu, kita lihat hadisnya, kata Nabi SAW, man dzara'ahul qai falaysa 'alaihi qada. Orang yang terpaksa muntah, maksud terpaksa muntah yaitu secara natural dia muntah gitu, maka tidak mengqadha puasa, artinya tidak batal puasanya. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Barang siapa yang sengaja muntahkan, maka hendaklah dia qadha, yaitu batal puasanya dan wajib qadha. Nah, gimana kalau orang masuk angin? Kayak kita kadang masuk angin, perut tuh enek gitu loh. Atau orang yang punya alergi terhadap bawang putih. Ketika dia makan bawang putih yang belum dimasak ya, masih kerasa bau bawang putihnya tuh, sebagian orang tuh anti itu. Perutnya itu menolak. Nah, kan gak enak tuh perut. Dan yang membuat lebih ringan beban ini adalah apa? Muntah. Apakah boleh dia beristiqa? Yaitu mancing-mancing supaya dirinya muntah? Jawabannya di puasa ya. Kalau di luar puasa itu fadl terserah antum. Tapi pas lagi puasa, apakah boleh dia memancing diri untuk istiqa, untuk qai, untuk muntah? Maka jawabannya tidak boleh. Tunggu aja sampai dia memang mau enggak mau muntah. Maka di sini dzara'ahu al-qai'u. Ya, jadi muntah itulah yang memforsir dirinya untuk keluar gitu loh. Bukan dirinya yang memang itu. Tapi gini, kalau ikhtiarnya dia hanyalah dia ke wastafel atau dia ke, biasa orang muntah selain wastafel kemana? Bukan ke muka orang pastinya ya, kemana? Ke kloset ya. Karena kadang harus persiapan tuh. Persiapan gitu kayak pengen muntah nih. Nah, kemudian mulai muntah akhirnya. Apakah ini disebut istiqa atau dzara'ul qai? Ini disebut muntah sengaja atau muntah natural? Ini termasuk muntah natural. Memang ada ikhtiar dia mendekati wastafel, tapi itu ikhtiar yang bukan menjadi penyebab muntah. Faham enggak ya? Bukan penyebab muntah. Kecuali kalau ikhtiar dia adalah dia udah ke wastafel, kemudian dia sengaja ngorek-ngorek bagian daerah dalam mulut sehingga gitu. Nah, itu ikhtiar. Itu ikhtiar yang membatalkan. Kalau dia keluar terus muntahannya, habis itu plong gitu, maka tetap batal dia puasanya. Di sini bisa dipahami insyaallah perbedaannya. Ya, maka kalau kita masuk angin atau mungkin ada makanan yang enggak cocok di perut kita dan ternyata
itu pekat sekali rasanya dan perut kita itu menolak, maka ya tunggu aja sampai waktu muntah. Begitu juga pas lagi safar, kadang-kadang mabok, mungkin belok-belok jalanannya, nggak tahan dia, nah pengen muntah, maka jangan dikorek-korek, tunggu aja sampai muntah. Adapun ikhtiar seperti buka plastik itu tidak masalah, itu nggak masalah. Buka plastik siap-siap, karena persiapan seperti ini bukan dalam rangka sengaja bakal muntah disengaja, melainkan untuk nadah aja, gitu kan. Makanya seperti ini nggak masalah insyaallah. Tapi kalau disengaja seperti mengurut-ngurut sesuatu atau gini-giniin supaya keluar, maka ini ikhtiar, ya. Atau sengaja nyium parfum yang baunya itu bikin muntah, ya, kemudian parfumnya Ustadz nih baunya, nah, biar cepat muntah, maka ini termasuk ikhtiar. Apapun yang bersifat sengaja merangsang untuk mengeluarkan muntahnya, maka ini termasuk yang kata Nabi, wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Siapa yang muntah dengan sengaja maka hendaklah dia mengqadha. Baik, kemudian Assalamualaikum qala al-mu'allif rahimahullah wa in hajama aw ihtajama aftar liqauli an-nabi sallallahu alaihi wasallam aftara al-hajim wal mahjum rawahu 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam 11 nafsan wa qala Ahmad hadits Thauban wa Shaddad bin Aus sahihan. Baik, ahsant. Qala rahimahullah wa in ihtajama wa in hajama aw ihtajama aftar. Orang yang membekam dan yang berbekam itu batal puasanya, sunnah maupun wajib. Orang yang membekam dan berbekam itu batal puasa. Dan ini pendapat mazhab Hanbali. Adapun jumhur ulama dari mazhab lainnya mengatakan tidak batal. Baik, kita lihat kata Nabi SAW, aftaral hajimu wal mahjumu. Orang yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya. Dan hadis ini hadis sahih. Mungkin antum akan bertanya, kok bisa? Jumhur ulama loh, ya, seperti bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Bukankah hadis Nabi jelas? Orang yang membekam dan yang dibekam aftara, yaitu batal puasanya. Ya subhanallah. Sekarang begini, kita tidak bisa mengatakan bahwa jumhur menentang dalil, enggak mungkin. Khilafiyah seperti ini, kalau kita mau lebih mencerdaskan sikap kita dan keilmuan kita dan husnudzon kita kepada para ulama, khilafiyah seperti ini bukan disebabkan hawa nafsu dan pertentangan terhadap dalil, bukan, sama sekali enggak. Bukan karena mazhab Hanbali itu yang lebih sahih atau bukan masalah di situ, bukan. Tapi pemahaman terhadap teks dalil dan juga konteks syariat. Pemahaman terhadap teks dalil bisa aja difahami lafal-lafal ini dan pemahaman yang berbeda dengan usul kaidah mazhab Hanbali atau pemahaman ulama Hanabilah. Atau bisa juga dalam konteksnya, yaitu jumhur ulama menyatakan bahwasanya hadis ini mansukh, dihapus dengan dalil lain. Dalam beberapa riwayat yang menyebutkan Rasulullah SAW itu berihtijam, berbekam dalam keadaan beliau sedang puasa. Dan ada beberapa dalil yang menyebutkan hal itu. Namun ulama yang lebih menekankan dalil batalnya puasa pembekam dan yang dibekam, ini memenangkan dalil ini dengan beberapa alasan, gitu loh. Ihtiyatnya adalah sesuai dengan mazhab Hanbali, lebih ihtiyat, lebih aman, yaitu bisa batal baik yang membekam atau yang dibekam. Walaupun jumhur ulama mengatakan tidak batal. Ya. Dan mazhab Hanbali ini lebih tekstual dibandingkan 3 mazhab lebih awal. Kalau kita urut, ya, dari sejarah lebih awal yaitu mazhab Abu Hanifah, kemudian mazhab Malik, kemudian mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Hanbali, kemudian mazhab Zahiri. Dari masalah qiyas, maka kita akan dapatkan, ya, paling fleksibelnya qiyas, dan bukan fleksibel lagi, bahkan paling banyaknya pengkiasan dan logika itu di mazhab Abu Hanifah.
Apalagi di daerah yang ketika itu daerah-daerah Kufah, daerah-daerah Persia, yang mana ketika itu dalil-dalil dan hadis itu tidak tersampaikan begitu masyhurnya seperti di daerah Jazirah Arabia. Maka lebih banyak sekali porsi qiyasnya. Lebih menyedikit daripada mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik. Paling menengah mazhab Syafi'i. Kemudian lebih ke tekstual mazhab Hanbali, lebih tekstual. Makin tekstual, sangat tekstual, ultra tekstual mazhab Zahiri namanya. Makanya mazhab Zahiri itu enggak menjadikan qiyas sebagai panduan hukum, asas hukum enggak ada qiyas pada mereka. Jadi makin ke Zahiri itu makin enggak pakai qiyas. Sehingga teks aja, udah teks gitu ya udah pakem kayak gitu. Mazhab Hanbali enggak separah mazhab Zahiri tentu saja. Mazhab Hanbali lebih diterima tentu saja. Namun dari segi qiyas, mazhab Hanbali lebih sedikit ke teks dibandingkan Syafi'i. Dibandingkan apalagi Maliki, dibandingkan apalagi Abu Hanifah. Ya. Maka itu bisa dibuktikan di sini. Dalam mazhab Hanbali, aftarul hajim wala mahjum, maka udah disesuaikan dengan ini. Yang membekam, yang dibekam, dah batal puasanya. Ini kan sangat tekstual. Jika dibandingkan dengan fleksibilitas yang ada di mazhab Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i. Mereka itu dari segi qiyas, apalagi Abu Hanifah itu jauhnya. Dan bisa mentakwil lafal-lafal dalam hadis, dikiaskan dengan beberapa permasalahan dan kemudian dicabangkan atau mungkin digabungkan, dikompromikan dengan hadis-hadis lain. Ya, contoh lain misalnya kata Nabi SAW, ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi junub wajib atas setiap muhtalim, setiap orang yang sudah baligh. Maka sebagian ulama Hanbali mengatakan, oh mandi Jumat wajib. Jumhur mengatakan enggak wajib. Loh, bukankah lafalnya jelas, ghuslul jumu'ati wajibun. Nah ini tekstual banget gitu loh. Nas banget, tekstual banget. Nah ini mazhab Hanbali. Tapi ulama lain dari Abu Hanifah, itu enggak. Ini bukan wajib dalam artian wajib secara usul fiqih yang disebut sebagai wajib fardu, bukan. Maknanya lain lagi ini. Dan ada dari lain yang membuat ini tidak dimaknai sebagai wajib. Jadi dari segi nafas-nafas qiyas, ya, nafas-nafas sisi super tekstual, itu mazhab Hanbali itu lebih ke teks. Lebih gitu, lebih pakem ke teks lebih sering. Ada kekurangannya di beberapa hal, tapi kelebihan ini lebih banyak insyaallah. Makanya kita ajarkan di sini mazhab Hanbali untuk menutup banyak celah takwil sebenarnya. Oleh karena itu, antum bedakan dari segi akidah. Kenapa ulama-ulama dari kalangan mazhab akidah lain seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah dan lain-lain, yang itu mereka banyak berkumpul di mazhab Abu Hanifah, Malikiyah, Syafi'iyah. Lawan mereka apa? Hanabilah. Kitab-kitab Asy'ariyah, Maturidiyah dan lainnya itu seringkali lawan mereka itu mereka sebut sebagai Hanabilah, bukan Ahlus Sunnah, karena mereka mengaku Ahlus Sunnah. Maksudnya Asy'ariyah, Maturidiyah Ahlus Sunnah makanya. Ya. Lawannya adalah Hanabilah. Sejak zaman dahulu, sejak abad ketika 5 Hijriah sampai mungkin lagi panas-panasnya 5 Hijriah, 6 Hijriah, 7 Hijriah, itu lagi panas-panasnya perseteruan antara Ahlul Kalam dengan Hanabilah. Makanya disebut Hanabilah. Kenapa? Karena Hanabilah ini adalah kumpulan ulama secara fikih ke mazhab Imam Ahmad dan murid-muridnya. Namun secara mazhab akidah maka lebih betul-betul pakem dengan teks dan menutup pintu-pintu takwil gitu loh. Begitu. Ya, makanya lawannya Hanabilah, Hanabilah. Makanya Imam Ahmad dijadikan sebagai panutan tokoh dalam mazhab Ahlus Sunnah secara akidah. Begitu. Walaupun ya tentu Imam Syafi'i, Imam Malik itu dari segi akidah
Ahlus sunnah tulen. Imam Abu Hanifah sedikit dipermasalahkan, terutama Imam Ahmad. Namun tetap dikategorikan Imam Ahlus Sunnah insyaallah, walaupun ada beberapa hal. Antum lihat di beberapa mazhab misalnya Abu Hanifah, ya, di mazhab Hanafiyah maksudnya. Antum akan menemukan banyak sekali orang-orang Maturidi di mazhab tersebut. Bahkan kalau misalnya antum melihat tokoh Mu'tazilah, gembong Mu'tazilah terbesar di antaranya adalah yaitu Az-Zamakhsyari, penulis kitab Al-Kasyaf, dan itu gembong Mu'tazilah. Ahli sastra yang sangat tinggi dan bermanfaat memang kesusastraannya. Mazhabnya apa di fikih? Mazhabnya di fikih, dan ini gembong Mu'tazilah. Ini Mu'tazilah lebih dari Asy'ariyah, Mu'tazilah ini rasionalis banget, super ultra rasionalis. Kalau Mu'tazilah kemudian apa? Az-Zamakhsyari bermadzhab Hanafi dari segi fikih. Dan juga ulama-ulama lain dari kalangan Maturidiyah, An-Nasafi dan seterusnya Hanafiyah. Dalam mazhab Maliki, Syafi'i, antum lihat sendiri bagaimana di negeri kita ya, Masya Allah. Lebih ke Asy'ariyah, Maturidiyah, walaupun itu dua hal yang berbeda. Namun kalau antum lihat Hanabilah, jumhur dari Hanabilah itu memegang prinsip sebagaimana imam mereka, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya. Hanya beberapa saja yang mungkin terkena dengan pembiusan kalangan ahlul kalam. Dari kalangan Asy'ariyah misalnya, dari segi asma wa sifat, masalah asma wa sifat. Seperti misalnya Ibnul Jauzi rahimahullah, walaupun dia anti terhadap sufi-sufi yang bertentangan dengan syariat Islam, tapi dari sisi asma wa sifat beliau persis seperti bagaimana Asy'ariyah. Padahal itu Hanbali, padahal itu ahli hadis. Ya. Kemudian juga Ibnu Aqil Al-Hanbali, sebelum adanya Ibnu Qudamah membantah beliau, Ibnu Aqil walaupun di kalangan Hanabilah, ulama terkemuka Hanabilah, dari segi keilmuan beliau punya kitab yang Masya Allah sampai berjilid-jilid dan mafqud, kitab-kitabnya hilang. Namun masyhur di kalangan Hanabilah, beliau terbius dengan madhab Mu'tazilah. Tapi itu jarang sekali. Jarang. Ya, nyambung ke situ ya. Tapi di sini kita lihat kenapa Hanabilah di sini seperti menyendiri, walaupun ada ulama lain mungkin dari mazhab lain yang berpendapat sama seperti Hanabilah, tapi Hanabilah dikenal menyendiri di sini. Pakem dengan hadis kayak gini, aftarul hajim wal mahjum. Ada apa gerang? Ini karena memang dari segi tekstualitas Hanabilah itu lebih pakem tekstual dibandingkan tiga mazhab sebelumnya. Yang paling fleksibel adalah ya mazhab Hanafiyah. Karena pengandalan qiyas mereka itu sangat-sangat kuat gitu loh. Ya begitu. Yang paling menengah sebenarnya mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Mereka fair dalam masalah qiyas. Mereka fair juga dalam masalah mantuk, yaitu sesuai teks hadis nas. Begitu. Wallahu a'lam.